Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita masuk ke dalam satu tema yang baru, yaitu mengenai harta karun dalam bejana yang rapuh. Ini adalah pertemuan yang pertama. Kita akan membahas konsep ini di dalam 3 kali pertemuan. Mari kita berdoa sebelum kita akan membahas, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang senantiasa menopang kehidupan kami, memelihara kami secara fisik maupun rohani, yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, dan bahkan memakai kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena setiap waktu dalam hidup kami diberi kesempatan untuk menikmati kehadiran Allah yang khusus melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa biarlah Roh Kristus menyertai kami di waktu perenungan firman. Bukan sekedar kami mengetahuinya secara kognitif, tetapi firman adalah kebenaran Allah dan firman itu adalah Allah sendiri yang berelasi dengan kami dan yang mengikat persekutuan dengan kami melalui setiap perenungan firman yang kami lakukan. Karena itu kami berdoa biarlah Roh Kristus memimpin setiap kami lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan di siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 saya baca bagi kita semua. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya bacakan sekali lagi, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Nah, apa maksudnya kalimat ini terkait dengan tema kita hari ini? Harta karun dalam bejana rapuh sama seperti harta rohani dalam bejana tanah. Di dalam bagian introduction, saudara dan saya melihat mengenai penjelasan mengenai tema kita yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 ini. Kata harta itu di dalam bahasa Yunaninya yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu treasure. Ini adalah bicara mengenai dua hal sekaligus. Yang pertama mengenai tempat atau kotak harta tersebut. Tetapi juga berbicara mengenai isi daripada tempat kotak itu atau harta itu sendiri. Ya. Jadi bicara mengenai tempat atau kotak harta tersebut. Tetapi juga berbicara mengenai isi dari kotak atau tempat itu, yaitu harta itu sendiri. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini, saudara, kata harta itu mengacu kepada beberapa pemikiran. Pertama, kata harta berbicara mengenai pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kalau saudara dan saya membaca di dalam ayat yang ke-6 ya dari surat 2 Korintus ini, saudara, di situ dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi harta itu apa? Harta itu adalah pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Pertanyaannya adalah kemuliaan yang macam apa yang nampak pada wajah Kristus? Ini berbicara mengenai inti daripada Injil itu sendiri, yaitu pribadi dan karya Kristus. Kemuliaan itu adalah bicara mengenai apa? Mengenai inti Injil, yaitu pribadi dan karya Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 1 berbicara bahwa di dalam inkarnasi Kristus nyata terlihat mengenai kemuliaan Allah. Kemuliaan yang tidak mungkin dilihat oleh manusia. Kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Allah Tritunggal. Sekali lagi, manusia jika melihat kemuliaan Allah dia pasti mati. Tetapi melalui inkarnasi Yesus Kristus menjadi manusia, manusia dapat melihat kemuliaan Allah tanpa mengalami kematian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sekali lagi berbicara mengenai kemuliaan atau harta itu sendiri adalah Kristus. Kristus yang menyatakan kemuliaan Allah dan seluruh karyanya yang menebus umat Tuhan. Yang kedua, harta itu berbicara mengenai apa, saudara? Di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita semua Efesus 1 ayat yang ketiga.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi harta berbicara mengenai kelimpahan, mengenai kekayaan anugerah Allah yang kekal dan rohani. Harta itu pertama-tama bicara mengenai kemuliaan Kristus dan karyanya, tetapi juga berbicara mengenai kelimpahan atau kekayaan anugerah Allah yang kekal dan rohani. Rasul Paulus menjelaskan kelimpahan kekayaan atau anugerah yang kekal dari Allah dan rohani itu apa saja. Apa saja. Yang pertama, dia bicara di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menanggung beragam penderitaan karena Kristus. Berdasarkan kepada kemenangan Kristus atas maut, dosa dan iblis yang dibuktikan, yang dinyatakan di dalam kebangkitannya. Jadi Paulus menjelaskan kelimpahan atau kekayaan anugerah secara rohani dan kekal yang dimiliki Paulus itu apa, saudara? Kekuatan supranatural. Kekuatan supranatural untuk menanggung dan menang atas beragam penderitaan karena Kristus. Saudara, saya baca ayat 8 sampai ayat 10 bagaimana Paulus mengalami penderitaan karena Kristus. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, ayat 8 sampai ayat 10 itu ditulis di dalam bentuk yang terus menerus. Berarti Paulus terus menerus mengalami penderitaan karena Kristus. Tetapi harta yang Allah berikan di dalam bejana yang rapuh itu, kelimpahan kekayaan anugerah itu berbicara mengenai apa? Kekuatan, ketahanan untuk menanggung segala macam penderitaan beragam bentuk apa saja karena Kristus. Karena Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak mungkin tahan secara konsisten terhadap penderitaan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia memang pada dasarnya tidak suka terhadap penderitaan. Manusia ingin lari daripada penderitaan. Manusia ingin bebas daripada penderitaan. Siapa yang mau tahan, saudara dan saya pun tidak mungkin untuk menahannya jika saudara dan saya tiap hari mengalami penderitaan. Tetapi Paulus katakan harta itu, kekuatan supranatural yang dari Allah berdasarkan kebangkitan Kristus adalah kekuatan yang sungguh-sungguh memungkinkan Paulus untuk menanggung segala penderitaan dalam beragam bentuk karena nama Kristus. Kedua, harta itu juga berbicara mengenai kelimpahan atau kekayaan anugerah Allah yang kekal dan rohani terkait dengan kebangkitan tubuh. Yang minggu lalu kita sudah bahas dengan cukup banyak berdasarkan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Kebangkitan tubuh. Paulus dengan yakin sekali di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dari 2 Korintus pasal 4. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ini adalah keyakinan Rasul Paulus akan kebangkitan tubuh di akhir zaman. Di tengah-tengah penderitaan. Di tengah-tengah kemungkinan untuk dia mengalami kematian secara fisik karena Kristus, dia meyakini ada satu berkat rohani yang kekal yang Allah berikan bagi umat Allah, yaitu apa? Kebangkitan tubuh di akhir zaman. Dan yang ketiga yang dibicarakan di dalam Efesus 1 ayat 3 yang tadi saya bacakan bagi saudara adalah bicara mengenai beragam berkat rohani di sorga yang diberikan kepada umat Allah sebagai benefit daripada karya penebusan Kristus. Apa saja? Apa saja. Saudara bisa mulai sebutkan dari keefektifan daripada panggilan Allah. Ya, panggilan Allah yang efektif. Ya, bicara mengenai kelahiran baru, pembenaran, pengudusan, dan banyak hal yang lain. Saudara dan saya berbicara mengenai begitu banyaknya kelimpahan demi kelimpahan berkat rohani yang Allah karuniakan kepada kita. Yang diberikan hanya di dalam Yesus Kristus bagi kita. Jadi saudara, kita menyimpulkan bahwa harta itu bicara mengenai hal yang pertama, Yesus Kristus, pribadi dan karyanya. Tetapi juga berbicara mengenai kelimpahan kekayaan anugerah Allah yang kekal dan rohani. Lalu apa artinya bejana tanah liat? Harta itu ditaruh di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat adalah bejana yang rapuh.
Ini adalah metafora umum yang biasa dipakai pada zaman Timur Dekat kuno ataupun pada zaman di mana abad pertama Rasul Paulus hidup, saudara, yang menunjukkan mengenai keadaan manusia yang lemah dan fana. Keadaan manusia yang lemah dan fana. Saudara bisa baca dalam Mazmur 31 ayat 13 dan Yesaya 30 ayat 14. Manusia yang lemah dan fana begitu amat rentan, saudara, terhadap beragam macam kelemahan dan kesukaran yang dialami di dalam dunia ini. Nah, metafora ini, saudara, adalah sesuatu yang diambil dari konteks peperangan. Jadi biasanya di dalam peperangan ada barang-barang rampasan atau barang-barang jarahan yang memiliki nilai yang sangat-sangat baik. Misalnya emas, perak ya. Itu adalah nilai yang sangat-sangat baik ya di dalam barang-barang rampasan. Nah, itu dimasukkan ke dalam bejana yang terbuat dari tanah liat, lalu kemudian dibawa di dalam pawai ya untuk memamerkan kemuliaan daripada jarahan itu, hasil jarahan dan juga kemenangan yang dicapai, kemuliaan daripada kemenangan yang dicapai. Saudara, itu berarti ketika Paulus menggunakan metafora ini, saudara, Paulus sedang menggunakan bejana tanah liat untuk menggambarkan tentang orang percaya yang adalah manusia yang lemah dan fana. Tetapi orang percaya ini memiliki hak istimewa sebagai wadah yang dipakai Allah untuk memancarkan kemuliaan Kristus. Memancarkan kemuliaan Kristus. Wadah yang memancarkan kemuliaan Kristus. Kita dibawa seperti pawai, saudara. Pawai itu berarti ramai sekali orang-orang yang pulang dari kemenangan itu disambut dengan begitu luar biasa, dengan meriah sekali, ramai sekali. Dan dipamerkanlah kemuliaan daripada kemenangan Raja yang baru berperang itu. Saudara bayangkan, orang-orang percaya adalah wadah yang rapuh, wadah yang betul-betul lemah, wadah yang fana, tetapi dipakai Allah untuk memamerkan kemuliaan Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja yang telah menang atas peperangan. Peperangan melawan apa? Dosa. Peperangan melawan iblis. Peperangan yang mengalahkan maut, saudara. Raja di atas segala raja. Kemuliaannya dipancarkan bukan oleh makhluk-makhluk ciptaan yang lain saja, tetapi yang terutama oleh mahkota ciptaannya, yaitu oleh manusia. Yakni mereka yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan yang kedua, manusia, yaitu orang percaya yang lemah dan fana ini, mereka dipakai sebagai alat yang memberitakan nama Kristus dan kemenangannya kepada bangsa-bangsa yang lain. Bukan saja memancarkan, memamerkan kemuliaan Allah, tetapi juga berbicara mengenai pemberitaan. Melalui wadah itu, melalui wadah yang rapuh, fana, ya, yang lemah ini, Allah memberitakan tentang pribadi Kristus dan kemenangannya kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa agung dan mulianya pekerjaan Allah melalui hidup kita. Melalui hidup kita, saudara. Jadi 2 Korintus 4 ayat 7 menjelaskan kepada kita apa yang merupakan pokok pembahasan kita hari ini, di mana Allah berkenan bukan saja menyelamatkan umat pilihan Allah, tetapi Allah berkenan untuk menggunakan umat pilihan Allah yang adalah manusia yang lemah dan fana, bejana-bejana yang rapuh ini, untuk memancarkan kemuliaan Kristus dan memberitakan nama Kristus serta kemenangannya. Mari kita memulai dengan apa saja kekayaan yang Allah taruh di dalam diri umat pilihan Allah, yang membuat mereka dapat memancarkan kemuliaan Kristus, yang membuat mereka dapat menjadi alat pemberitaan nama Kristus dan kemenangannya. Kita akan melihat harta rohani yang pertama, yaitu hidup baru. Hidup baru. Nanti pada pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga kita akan melihat harta rohani yang kedua dan ketiga. Harta rohani tentu sangat banyak, tetapi saya memulainya dengan hidup yang baru. Hidup yang baru. Apakah esensi daripada hidup Kristen, saudara? Apakah esensi dari hidup Kristen? Jonathan Edwards mengatakan bahwa menjadi Kristen bukan tentang membuat keputusan atau berdoa untuk mendedikasikan hidup kepada Tuhan atau mempercayai suatu doktrin. Menjadi Kristen bukan tentang membuat keputusan atau berdoa untuk mendedikasikan hidup kepada Tuhan atau mempercayai suatu doktrin. Bukan, saudara.
Kalau saudara menganggap menjadi Kristen adalah mempelajari Alkitab, mempelajari doktrin-doktrin, atau saudara berdoa, atau saudara membuat keputusan untuk mendedikasikan hidup saudara kepada Tuhan, itu salah. Kenapa saudara? Karena orang-orang non-Kristen lainnya juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan mereka. Saudara bayangkan seorang Buddha, seorang Hindu, seorang Muslim. Apakah mereka tidak giat jika mereka adalah seorang Muslim, Buddha, Hindu yang sejati? Apakah mereka tidak giat untuk mempelajari kitab suci mereka? Apakah mereka tidak giat untuk menerapkan kitab suci mereka di dalam hidup mereka? Apakah mereka tidak giat untuk mempercayai doktrin-doktrin yang mereka ajarkan? Tentu mereka begitu giat, bukan? Agama yang mereka yakini sebagai agama sejati mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jonathan Edwards mengatakan bukan itu. Bukan itu. Karena kalau di situ saja saudara sama dengan orang-orang non-Kristen lainnya. Maka saudara, esensi hidup Kristen itu terletak kepada apa? Kelahiran kembali. Atau hidup baru. New birth, saudara. Kelahiran kembali, saudara. Hidup baru, new birth atau born again, adalah esensi dari permulaan hidup Kristen yang diberikan Allah secara berdaulat, suatu perubahan yang radikal yang menghancurkan hidup lama dan mengenakan hidup baru, dan ini tidak pernah direncanakan oleh siapapun termasuk umat pilihan Allah kecuali oleh Allah sendiri di dalam kekekalan. Ya. Jadi permulaan daripada hidup Kristen secara esensial ada di mana? Ada di dalam kelahiran kembali. New birth atau born again, saudara. Ini yang membedakan saudara dengan agama-agama lainnya. Dengan cara hidup agama-agama lainnya. Beda sekali, saudara. Kenapa? Sekali lagi karena Allah melahirkan saudara. Dan mengubah saudara secara radikal. Tanpa meminta persetujuan saudara, dia secara berdaulat di dalam kekekalan menetapkan untuk melahirbarukan umat pilihan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara, dengan demikian kelahiran kembali adalah sebuah keharusan. Jika saudara adalah seorang Kristen sejati, saudara harus dilahirkan kembali. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 7. Yohanes 3 ayat yang ke-7. Perkataan Yesus kepada seorang Nikodemus. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Perkataannya ditujukan kepada Nikodemus yang adalah pasal 3 ayat 1 dari kitab Yohanes. Seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia orang yang sangat dihormati secara kedudukan agama Yahudi, saudara. Di dalam jabatan gerejawi, di dalam jabatan rohani, saudara, dia memiliki kekuasaan yang begitu luar biasa besar, ya. Ini adalah seorang yang begitu dihormati, saudara. Tetapi, saudara, bagi dia pun harus ada kelahiran kembali. Maka kelahiran kembali adalah sebuah keharusan bagi semua manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi, baik orang beragama maupun orang tidak beragama. Jika saudara selama ini sudah sejak lahir, saudara menjadi orang Kristen. Saudara jangan terlalu overconfidence, jangan terlalu percaya diri bahwa saudara pasti diselamatkan. Siapa bilang bahwa saudara lahir di dalam kekristenan berarti saudara pasti selamat? Tidak. Siapa bilang bahwa saudara yang menjabat kedudukan-kedudukan gerejawi tertentu, bahkan yang memiliki kekuasaan dalam jabatan gerejawi yang begitu besar dalam sinode saudara pun, saudara yakin saudara diselamatkan? Belum tentu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat Yesus Kristus ditujukan kepada siapa? Nikodemus, pejabat rohani di dalam agama Yahudi. Tetapi bagi dia Tuhan juga berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Jika tidak, engkau bukan Kristen. Pertanyaannya adalah apa karakteristik hidup baru? Jika hidup baru adalah sebuah keharusan yang tidak boleh tidak ada dalam diri orang Kristen, yang merupakan identitas asli daripada Kristen yang sejati, yang membedakan dia dari agama-agama kafir lainnya, maka apa karakteristik hidup baru? Saya mengacu kepada pemikiran daripada Jonathan Edwards, seorang yang begitu agung, yang kemudian oleh anugerah Allah, Tuhan telah memakai Jonathan Edwards untuk membuat kebangunan rohani yang begitu besar di dalam abad di mana dia hidup. Yang pertama, karakteristik daripada hidup baru yang merupakan kasih karunia Allah
kekayaan yang Allah percayakan di dalam diri daripada umat Allah, bejana yang rapuh itu. Karakteristik yang pertama adalah karya Allah semata. New birth atau born again adalah karya Allah semata. Karya Allah semata yang bersifat monergisme. Monergisme adalah tanpa andil manusia, tanpa kerjasama dengan manusia, Allah sendiri yang mengerjakannya. Saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 1, di situ dikatakan bahwa Allah saja, kehendak Dia saja yang menghasilkan new birth atau born again. Mari saya baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3, di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Telah melahirkan kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang melahirkan kita. 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Perhatikan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Raja Juru Selamat penebusnya, itu lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Mengasihi Allah yang melahirkan kita di dalam Kristus, demikian juga kita mengasihi sesama kita yang dilahirkan oleh Allah di dalam Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat-kalimat dalam 1 Petrus dan 1 Yohanes menegaskan bahwa satu-satunya penyebab terjadinya kelahiran kembali atau hidup baru adalah kehendak kekal Allah Bapa. Yohanes 3 ayat 7, sekali lagi kalimat ini, kamu harus dilahirkan kembali. Kata kembali dalam bahasa Yunani anoten, saudara, itu berarti dari atas, dari sorga, dari tempat yang tinggi. Kelahiran itu dilakukan dari atas, bersumber dari atas, dari sorga, dari tempat yang tinggi. Berarti ini menegaskan bahwa Allah sebagai inisiator, eksekutor, dan aplikator dari kelahiran kembali. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Dari Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya mengucap syukur luar biasa kepada Tuhan. Karena identitas kekristenan kita bukan ditentukan oleh saudara berapa banyak taat. Atau berapa banyak komitmen saudara kepada firman Allah. Atau berapa banyak saudara berdoa dan mendedikasikan hidup saudara kepada Tuhan. Tetapi ditentukan oleh kehendak kekal Allah Bapa. Jika Allah tidak melakukan hal ini, saudara, maka tidak ada satu manusia pun yang layak untuk diselamatkan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat masuk dan menikmati seluruh berkat rohani, kelimpahan anugerah yang Allah berikan. Maka sekali lagi saya mau katakan, esensi, identitas sejati daripada kekristenan terletak kepada poin ini. Lahir baru, lahir baru. Barang siapa yang tidak lahir baru, Alkitab berkata dia tidak akan melihat kerajaan surga. Allah melahirkan kita di dalam Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Dikatakan bahwa Dia melahirkan kita with a potent irresistible energy. Saudara, ini kalimat yang begitu penting daripada Jonathan Edwards, saudara. Dia mengatakan bahwa Allah melahirkan kita dengan kuasa yang begitu amat kuat yang tak mungkin ditahan oleh apapun. Allah bekerja begitu luar biasa agung, menerobos, menghancurkan kekerasan jiwa saudara, dan membuat sedemikian rupa hati saudara itu menjadi lembut. Yohanes 6 ayat 44 dan 65 saya bacakan bagi saudara. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Lalu di dalam ayat yang ke-65.
Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kalimat yang begitu penting. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa, jikalau Allah Bapa itu tidak mengaruniakan kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu berarti, sekali lagi saya mau tekankan, kuasa Allah yang begitu luar biasa agungnya, sedemikian rupa bekerja di dalam diri orang yang dipilih Allah, sehingga pekerjaan Allah, kuasa Allah itu tidak mungkin ditolak. Artinya pasti berhasil mencapai apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu keselamatan jiwa bagi orang pilihannya. Nah, karya Allah ini, saudara, bersifat internal. Bersifat internal. Allah bekerja di dalam jiwa umat pilihannya, ya, di mana Allah mengimpor kehidupan. Saudara perhatikan kalimat ini, saya sebutkan langsung daripada pemikiran Jonathan Edwards. Dia mengatakan Allah mengimpor kehidupan. Kalau saudara mengerti kata impor itu apa, saudara? Berarti kita tidak memilikinya. Kita mendapatkannya dari luar. Dari dalam diri kita saja kita tidak punya hidup itu. Tetapi Allah mengimpornya, memasukkannya ke dalam diri kita. Mengimpor, saudara. Atau kalimat lain daripada Jonathan Edwards, dia mengatakan bahwa Allah itu secara internal menginfusa anugerah Allah di dalam diri daripada umat pilihan Allah. Kalau pembenaran bukan pekerjaan Allah yang bersifat infusa, tetapi di dalam aspek new birth atau born again, saudara, Allah mengimpor, Allah memasukkan, Allah menginfusa the new life, hidup baru itu di dalam diri saudara. Kenapa? Karena saudara tidak punya itu. Efesus berkata bahwa kita semua mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Itu berarti saudara dan saya tidak memiliki hidup di dalam diri kita. Maka harus ada pekerjaan Allah sedemikian sehingga menghidupkan saudara dari dalam. Menghidupkan saudara dari dalam. Tetapi ingat, pekerjaan yang berada di dalam diri itu berasal dari mana? Dari luar. Bukan dari dalam diri saudara. Saya ulangi, pekerjaan yang terjadi secara internal di dalam jiwa saudara berasal dari luar diri saudara. Yaitu dari siapa? Dari Allah. Karya Allah ini di dalam Yohanes 3 ayat 8 itu dijelaskan sebagai suatu peristiwa misterius. Sesuatu yang tidak dapat diduga, terjadi secara tiba-tiba. Pasal 3 ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ini adalah hal yang menjelaskan pertanyaan daripada Nikodemus. Bagaimana hal itu terjadi? Yesus menjawab dengan menggunakan ilustrasi angin. Angin itu saudara rasa, bukan? Tiupannya, ya. Saudara lihat dedaunan itu bergerak, pohon itu bergerak, saudara tahu bahwa ada angin. Tetapi saudara tidak pernah tahu angin itu datang dari mana dan dia akan pergi kemana. Ini menggambarkan mengenai karya misterius Allah. Itu berarti hidup baru, new birth atau born again, tidak direkayasa oleh manusia. Bukan hasil daripada keinginan manusia. Juga bukan hasil daripada doa saudara. Orang tua yang mungkin bergumul dengan anaknya yang bandelnya luar biasa, nakalnya luar biasa. Saudara berdoa, Tuhan kasihani anak saya dan Tuhan tolong ubahkan hidup dia. Tapi saudara ingat, ketika Allah mengubahkan dia, itu bukan karena doa saudara. Tetapi itu karena memang Tuhan berniat, memang Tuhan berkehendak untuk mengubahkan dia. Tetapi ini kemudian tidak membuang tanggung jawab saudara untuk mendoakan anak saudara yang bandel itu. Tidak demikian. Saudara harus ingat baik-baik. Anak kita yang bandel, suami atau istri kita yang kurang ajar sama Tuhan, atau siapapun orang yang saudara doakan, sungguh-sungguh minta Tuhan belas kasih untuk Tuhan ubahkan dia. Saudara ingat, perubahan orang itu terjadi bukan karena saudara. Dan jika Allah pun tidak ubah dia, itu pun karena kehendak Tuhan. Tuhan memang tidak mau ubah dia. Saudara, ini membuat saudara dan saya mulai memikirkan mengenai kedaulatan Allah di dalam pekerjaan internal dia yang begitu misterius terkait dengan new birth, born again. Born again, saudara.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara ini menjadi sesuatu yang begitu unik dari pekerjaan Allah yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Tidak bisa dimanipulasikan oleh siapapun. Pendeta sebesar apapun tidak bisa memanipulasikan hari ini. Karya Allah ini saudara, bersifat misterius dan tiba-tiba tidak direncanakan oleh manusia. Dan manusia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah umat pilihan Allah. Ketika Roh Allah bekerja secara tiba-tiba baru dia sadar. Dia sadar. Dia adalah umat pilihan Allah yang memungkinkan dia untuk percaya dan bertobat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karya Allah ini bersifat permanen. Artinya saudara, hanya satu kali untuk selamanya. Allah nggak melahirkan saudara terus menerus. Sama seperti kelahiran bersifat jasmani hanya terjadi satu kali. Demikian juga kelahiran bersifat rohani hanya terjadi satu kali. Tidak diulang-ulang saudara. Tidak diulang-ulang. Hanya satu kali. Permanen. Satu kali untuk selamanya. Dan bersifat kekal. Dan bersifat kekal. Saya baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 bagi kita semua. Bagaimana hal ini bersifat permanen dan kekal. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara dilahirkan dengan apa? Dengan benih yang kekal. Benih yang kekal tidak mungkin hilang saudara. Benih itu kekal. Berarti tidak akan pernah berhenti ada dalam diri orang yang memilikinya. Dengan demikian saudara, kalimat daripada 1 Petrus 1 ayat 23 menyebabkan setiap orang yang telah mengalami kelahiran kembali tidak mungkin mati selama-lamanya di dalam kematian yang kekal dan tidak mungkin kembali ke dalam status hidup yang belum dilahirbarukan. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Orang yang sudah lahir baru gak mungkin balik lagi kepada keadaan dia yang tidak pernah dilahirbarukan. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia dilahirkan oleh Allah, dilahirkan oleh benih yang kekal. Maka benih itu saudara, benih itu tidak mungkin mengembalikan saudara ke dalam hidup yang tidak pernah diubahkan. Ke dalam hidup yang penuh dan dikuasai oleh dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pekerjaan Allah yang begitu agung dan yang dikaruniakan sebagai harta di dalam keadaan engkau yang sangat-sangat rapuh. Kita tidak layak untuk terima ini semua, tetapi Allah mengaruniakan itu di dalam diri engkau dan saya, yang adalah umat pilihan Allah. Dia berikan kepada kita tanpa saudara minta, dan tanpa uang bayaran. Ini anugerah Allah yang begitu besar, saudara. Sangat amat besar. Jika ini saudara tidak alami dalam hidup saudara, sekali lagi, kekristenan saudara adalah nol besar. Saudara bukan orang Kristen sejati. Karakteristik yang kedua daripada hidup baru. Apa yang terjadi ketika Allah itu bekerja di dalam kelahiran kembali? Ada terjadi perubahan natur saudara. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara perhatikan, perubahan natur dijelaskan dengan kalimat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa artinya kalimat ini? Apakah itu berarti kita yang dilahirbarukan menjadi sama atau mengambil bagian dalam esensi Allah? Jawabnya tidak. Jonathan Edwards menjelaskan hal ini, saudara. We are not deify, saudara. Kita ini bukanlah Allah atau menjadi atau dijadikan sebagai Allah, bukan. Tidak ada orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang telah percaya kepada Allah, yang dibuat mengambil bagian di dalam esensi Allah. Sehingga menjadi Allah-Allah kecil, atau dibuat menjadi
bagian di dalam esensi Kristus sehingga menjadi Kristus-Kristus yang lain? Tidak demikian, saudara. Kita tidak pernah mengambil bagian dalam esensi Allah. Jika saudara pernah berpikir bahwa kita mengambil bagian dalam esensi Allah, itu bidat. Dan bidat ini pernah ada di dalam arus pemikiran gereja timur. Kita tidak pernah dijadikan Allah demikian. Tetapi apa artinya mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Perubahan natur yang dimaksudkan oleh Allah itu apa di sini, saudara? Jonathan Edwards menjelaskan dengan begitu sungguh indah. Dia bilang begini. Mereka yang dilahirbarukan oleh Allah dibuat menjadi bagian daripada kepenuhan Allah, yaitu di dalam aspek keindahan dan kebahagiaan rohani daripada Allah. Ya, ini hal yang sangat indah. Mereka dibuat oleh Allah menjadi bagian daripada kepenuhan Allah, yaitu di dalam aspek keindahan dan kebahagiaan rohani atau spiritual dari Allah. Ya, menurut apa? Menurut takaran dan kapasitas daripada ciptaan. Menurut takaran dan kapasitas daripada ciptaan. Jadi tidak melampaui daripada takaran dan kapasitas kita sebagai ciptaan. Jadi kita tidak pernah mengambil bagian dalam esensi Allah. Saudara ingat baik-baik, Allah buat kita menjadi apa, saudara? Menjadi bagian daripada kepenuhan Allah, yakni apa itu, saudara? Keindahan dan kebahagiaan spiritual dari Allah menurut takaran dan kapasitas kita sebagai ciptaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang mencipta dan menghormati batasan-batasan daripada ciptaan. Dia mencipta kita dengan takaran dan kapasitas. Dia ubah kita berdasarkan takaran dan kapasitas kita juga sebagai ciptaan. Tidak melewati itu. Saudara, ini sesuatu yang begitu agung karena dia menghormati, menghargai hasil pekerjaannya di dalam penciptaan kita sebagai gambar rupa Allah. Nah, di dalam hal ini, saudara, keindahan dan kebahagiaan spiritual atau rohani dari Allah itu di dalam aspek apa saja yang Allah kerjakan di dalam jiwa orang yang dilahirbarukan. Jonathan Edwards menjelaskan, Allah membuat engkau dan saya berbagian di dalam keindahan dan kebahagiaan rohaninya dengan cara Dia menanamkan kecondongan yang baru akan kekudusan dan kasih kepada Allah di dalam jiwa umat pilihannya. Kecondongan yang baru. Kenapa, saudara? Kejadian 6 ayat 5 berkata bahwa apa? Semua kecondongan hati manusia adalah jahat semata-mata. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa yang jahat adalah sesuatu yang bersifat aktual saja. Sesuatu yang terlihat saja. Sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang dikatakan saja yang jahat. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya kejahatan berkaitan bukan saja dengan hal yang aktual, tetapi hal yang potensial. Yang potensial menghasilkan aktual. Dan itu adalah sesuatu yang bersifat condong, kecondongan, kecenderungan hati daripada manusia. Atau istilah daripada Herman Bavinck adalah orientasi daripada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak manusia jatuh dalam dosa, kita mengalami disorientasi. Kita mengalami kecondongan kepada dosa semata-mata. Sehingga tidak mungkin engkau dan saya menghidupi kehidupan yang kudus. Tidak mungkin kita menginginkan Allah dalam hidup kita. Sehingga tidak heran di dalam kekristenan banyak penjahat. Di dalam kekristenan banyak pelaku-pelaku perzinahan. Di dalam kekristenan banyak sekali orang yang menyembunyikan dosa di balik kedok-kedok rohani. Banyak pendeta yang hidup di dalam dosa-dosa aktual dan potensial tetapi tidak diakui, lalu berani berkhotbah. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena dia sesungguhnya belum mengalami penanaman kecondongan yang baru akan kekudusan dan kasih kepada Allah yang Allah kerjakan di dalam kelahiran kembali. Itu sebabnya, saudara, kekristenan bukan memancarkan kemuliaan Allah, tetapi lebih tepatnya memancarkan kemuliaannya setan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini membuat engkau dan saya mulai mengerti bagaimana kita menjadi bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi dalam arti apa? Di dalam keindahan dan kebahagiaan rohani Allah. Saudara hanya bisa miliki itu jika
Saudara mempunyai kecondongan yang baru terhadap kekudusan dan terhadap Allah. Terhadap kekudusan dan terhadap Allah. Kedua, bagaimana cara Allah membuat engkau dan saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi terkait dengan beauty and happiness, ya, keindahan dan kebahagiaan daripada kerohanian Allah atau spiritualnya Allah. Dia mentransformasikan jiwa yang keras menjadi jiwa yang lembut. Di titik ini disebut sebagai dia memperindah. Jonathan Edwards mengatakan bahwa Allah itu sedang memperindah jiwa umatnya untuk mengingini Allah dan kehendaknya secara sukarela dan sukacita. The freedom of will. Ya. Karena kehendak engkau dan saya adalah kehendak yang diperbudak di bawah dosa. Maka oleh pekerjaan Allah ini, dia melepaskan kita, memerdekakan kehendak kita, sehingga kehendak kita dengan rela, dengan sukacita menginginkan dia. Jonathan Edwards bilang begini, Allah tidak pernah menjadikan kita menyukai apa yang tidak kita sukai. Allah tidak pernah menjadikan kita menyukai apa yang tidak kita sukai. Karena itu saudara, di dalam pekerjaan kelahiran kembali, Allah tidak membuat saudara memilih Kristus karena saudara tidak ingin memilih dia. Bukan. Tetapi Allah membuat jiwa saudara sedemikian lembut, memperindah jiwa saudara sehingga apa yang saudara inginkan hanya dia, hanya firman-Nya, hanya kehendak Allah saja yang saudara inginkan. Jadi Allah tidak sedang memaksa saudara. Allah justru membuat saudara dengan rela memilih dia. Bukan dengan terpaksa memilih dia, tetapi dengan rela memilih dia. Keagungan daripada pekerjaan Allah adalah tidak melawan natur saudara. Dia memberikan natur dan manusia akan melakukan apa yang sesuai dengan naturnya. Natur baru Allah berikan, maka dengan demikian manusia akan bekerja, melayani, melakukan segala tindakannya secara potensial dan aktual berdasarkan natur dia yang baru itu. Saudara, Allah membuat engkau yang keras itu dihancurkan sehingga menjadi tempat yang begitu lembut. Engkau menginginkan dia dan kehendaknya secara rela dan sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat engkau dan saya sebagai ibu-ibu Kristen yang bergumul dalam membesarkan anak. Belajar untuk tunduk kepada kedaulatan Allah. Waktu saudara bergumul di dalam pergumulan-pergumulan rumah tangga saudara. Bergumul untuk saudara memiliki anak atau suami atau keluarga yang lain untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, Allah mengajar kita untuk bersandar total kepada Dia. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa lembutkan hati orang yang keras. Sebejat-bejat apapun orang yang mengalami kejahatan itu, yang mungkin adalah lingkar dalam keluarga saudara. Hanya Tuhan saja yang mampu melembutkan jiwa dia. Hanya Tuhan saja yang mampu melembutkan jiwa dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa daripada orang-orang Kristen yang terus menangis, yang saya ketahui, menangisi suami, menangisi anak-anak, yang bergumul dengan sungguh-sungguh di dalam doa-doa mereka. Mereka berlinangan air mata karena apa? Karena kekerasan hati daripada anak-anak mereka. Tetapi saudara, ucapan syukur dan penghiburan kita yang kita dengar hari ini adalah Allah kita adalah Allah yang memperhatikan umatnya. Allah kita adalah Allah yang memberikan kelembutan bagi umat pilihannya yang telah jatuh dalam dosa. Karena itu mari kita sandar kepada Dia, karena hanya Dia saja sumber pengharapan kita yang mampu melembutkan keluarga, anak, suami, istri atau siapapun yang kita doakan untuk memiliki hati yang percaya dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, harta rohani yang Allah berikan kepada umatnya, saudara. Ciri khasnya atau karakteristiknya adalah new birth, not a new perfection. Ini kalimat yang penting daripada Jonathan Edwards. New birth, not a new perfection. Seringkali kita menjadi orang yang terpuruk dan putus asa terhadap diri kita karena ketika kita menjadi orang percaya, kita menemukan bahwa diri kita masih hidup di dalam dosa. Diri kita ternyata belum cukup untuk memenuhi standarnya Tuhan Allah. Termasuk di dalam
10 hukum Allah atau hal-hal yang lain yang Allah tuntut di dalam PL dan PB, seringkali kita menemukan diri kita tidak perfect. Diri kita tidak sempurna. Kita menjadi orang yang frustrasi dengan diri kita. Dan akhirnya sesama kita yang melihat diri kita pun menuding kita. Inikah orang Kristen? Mereka mengenyek kekristenan. Karena apa? Karena menemukan bahwa ternyata orang Kristen yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus Kristus masih bisa jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan penghiburan bagi engkau dan saya melalui kalimat daripada Jonathan Edwards. New birth, not a new perfection. Kelahiran baru itu tidak berarti hidup yang sempurna di dalam kekudusan. Bukan, saudara. Kesempurnaan itu, saudara, hanya saudara bisa dapatkan setelah saudara mati di akhir zaman nanti. Tetapi saudara tidak akan pernah dapatkan kesempurnaan hidup di dalam kekudusan selama saudara hidup di dunia ini. Di dalam Roma 7 ayat 14, 18, 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Di situ dikatakan masih ada jejak dosa di dalam diri orang yang diregenerasikan. Mari saya baca kalimat-kalimat daripada Rasul Paulus ini. Kalimat-kalimat yang menunjukkan pergumulan, bukan saja pergumulan Paulus, tetapi juga adalah pergumulan kita, orang percaya. Roma 7 ayat 14, di situ dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Lalu ayat yang ke-18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Lalu ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam. Perhatikan, dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Kalimat daripada Paulus adalah gambaran mengenai pengakuan. Paulus saja sebagai Rasul Yesus Kristus mengakui bahwa dia seorang yang telah diselamatkan Allah, tetapi tidak perfect dalam kekudusan. Dia tidak sempurna dalam kekudusan. Setiap orang Kristen yang mau mencari kesempurnaan kekudusan, dia orang paling sombong di muka bumi. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menjanjikan kepada saudara untuk membuat kekudusan saudara perfect di muka bumi ini. Tidak. Kekudusan yang perfect dikerjakan oleh Roh Kudus nanti di akhir zaman. Ketika saudara setelah mati tubuh dan jiwamu bersatu kembali, maka engkau ada di dalam kekudusan sempurna. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sisi yang lain, Kristus mengatakan bahwa dia telah mengerjakan seluruh ketaatan sempurna kepada Allah bagi kita, orang pilihan-pilihan Allah yang diselamatkan. Jadi bagi mereka orang Kristen yang menganggap dirinya cukup perfect, cukup rohani dalam kekudusannya, celakalah dia. Atau bagi orang Kristen yang memiliki idealisme untuk di muka bumi ini hidup sempurna dalam kekudusan, dia pun celaka. Kenapa? Karena dia tidak akan berhasil mendapatkan. Yang terjadi adalah dia frustrasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka fakta apa yang mau dipaparkan di dalam teks kita? Paulus berbicara mengenai poin ini, yang merupakan struggle, pergumulan seumur hidup kita. Apa itu, saudara? Peperangan rohani. Peperangan rohani. Antara natur lama melawan natur baru seumur hidup. Pada diri orang yang percaya akan selalu ada. Sama seperti Paulus, dia bilang begini, celakalah aku. Siapa yang tolong aku? Karena ternyata waktu aku menemukan diriku, aku tahu hukum Taurat itu kudus, aku tahu hukum Taurat itu rohani. Tetapi saat yang sama diriku adalah orang yang mengingini dosa.
Dosa masih berdiam di dalam diriku. Padahal aku suka kepada Allah. Aku suka akan hukum Allah. Sesuatu yang berbenturan di dalam diri daripada umat pilihan Allah. Paulus mengalami ini, demikian pula kita mengalami ini. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penghiburan bagi engkau dan saya yang Allah berikan kepada kita adalah apa? Karya Allah dalam New Birth memastikan status baru umat Allah tidak dirusakkan atau dihilangkan oleh karena dosa. Saudara bergumul di dalam dosa hari ini karena iman saudara kepada Yesus Kristus, karena kerinduan saudara yang begitu dalam untuk menaati kehendak Allah seperti Paulus. Tetapi saudara pun sadar bahwa di dalam diri kita ada dosa, ada pertentangan yang begitu memberontak untuk melawan Tuhan Allah dan kehendaknya. Saudara ingat, saudara pasti menang atas itu semua karena Kristus sudah menang bagi kita. Dan dengan demikian, saudara memastikan saudara memiliki keselamatan dengan peperangan rohani itu. Tetapi juga di sisi yang lain Allah mengatakan bahwa kita memiliki status baru yang tidak mungkin diruntuhkan, tidak mungkin dirusak, dan tidak mungkin dihilangkan oleh dosa. Dengan demikian saudara, waktu menghidupi kehidupan kekristenan kita hari ini saudara. Saudara ingat, saudara hanyalah bejana yang rapuh. Tetapi kasih karunia Allah di dalam diri saudara begitu luar biasa agung dan begitu luar biasa kuat melampaui kerapuhan saudara. Saudara mungkin jatuh dalam dosa, saudara mungkin bergumul setiap hari dengan dosa, tetapi jangan khawatir karena Allah menghibur saudara. Status barumu tidak akan hilang. Sebaliknya, saudara punya konfrontasi terhadap dosa, peperangan terhadap dosa, menegaskan iman saudara kepada Allah, menegaskan keselamatan saudara di dalam Yesus Kristus. Ya saudara, ini adalah sesuatu yang begitu agung dan begitu indah. Jadi new birth, not a new perfection. Saudara, kalimat ini tidak berarti saudara tidak mencari kekudusan ya. Nah, poin yang keempat dari karakteristik hidup yang baru ini menjawab saudara. Bagaimana kekudusan hidup kita? Kalau tadi bukan perfect, bukan sebuah hidup yang perfect dalam kekudusan. Lalu bagaimana dengan kekudusan kita yang telah dilahirbarukan? Poin yang keempat saudara, orang yang hidup baru atau telah dilahirbarukan memiliki kebahagiaan yang sejati. New birth menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi setiap kita yang diselamatkan. New birth saudara itu menghasilkan kekudusan dan kebahagiaan yang bersifat koeksisten. Maksud saya adalah koeksisten begini. Kekudusan akan selalu menghasilkan kebahagiaan sejati. Saudara nggak bisa bilang saya bahagia tanpa kekudusan, itu impossible. Di dalam konteks Alkitab selalu ada rule ini, peraturan ini. Di mana ada kekudusan hidup, di situ ada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan saudara akan mulai direnggut atau kemudian mulai hilang, lenyap dalam hidup saudara jika saudara tidak menghidupi kekudusan yang sesungguhnya. Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kalimat daripada Rasul Paulus ini diungkapkan Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara di Roma. Kepada jemaat di Filipi. Dia mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah kebahagiaannya Paulus, saudara. Ketika Paulus berbahagia, dia ada di dalam situasi penderitaan. Tetapi penderitaan tidak membuat kebahagiaannya lenyap. Justru di tengah-tengah penderitaan, kekudusan daripada Paulus itu terpancar keluar. Dan kebahagiaan daripada Paulus dimilikinya, bahkan di-sharingkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian saudara, new birth memungkinkan adanya kebahagiaan sejati dalam hidup saudara. Tetapi sekali lagi, kebahagiaan tidak boleh diputuskan atau dipisahkan daripada kekudusan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara juga bisa membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Orang-orang percaya di dalam Perjanjian Lama memiliki kebahagiaan sejati jika mereka hidup dalam kekudusan. Jika mereka tidak ada dalam kekudusan, kebahagiaan itu akan lenyap dalam hidup mereka. Contoh Simpson. Simpson kurang apa memiliki begitu banyak berkat karunia daripada Allah. Dia seorang yang dipilih oleh Allah menjadi nasir. Dia seorang yang melayani Allah dengan karunia yang begitu hebat. Tetapi setelah dia tidak menjaga kekudusan di hadapan Allah, apa yang terjadi? Lenyap kebahagiaan yang sejati. Lenyap penyertaan Allah atas hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam kehidupan orang percaya,
Orang percaya yang telah dilahirbarukan tidak boleh tidak ada kekudusan. Kekudusan menjadi ciri khas kehidupan baru saudara. Dan kekudusan menghasilkan kebahagiaan yang sejati. New birth saudara memampukan orang percaya tetap konsisten berada dalam kasih kudus. Kasih kudus. Apa maksudnya kasih kudus saudara? Saya kutip dari Jonathan Edwards. Dia bilang kasih kudus adalah saudara mencari kepentingan, interest, dan happiness di dalam Allah saja. Di mana itu adalah hal yang terbaik, yang termanis bagi jiwa saudara. Kasih yang kudus itu berarti saudara mencari, ada keaktifan di dalam pencarian akan kepentingan dan kebahagiaan di dalam Allah saja. Di dalam Allah saja. Di mana ini adalah hal yang terbaik dan yang termanis bagi jiwa kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karakteristik daripada orang percaya yang dilahirbarukan saudara tidak boleh dilepaskan kepada giatnya jiwa dia mencari akan Allah dan mencari akan kehendak Allah. Orang percaya yang sakit secara rohani, ciri khasnya dapat dilihat dengan cara dia tidak memiliki kerinduan untuk mencari kepentingan dan kebahagiaan di dalam Allah. Itu tanda sakit secara rohani. Tapi seringkali sakit rohani ini kita tidak sadari dibandingkan sakit secara fisik. Sakit secara fisik, flu sedikit langsung kita punya antena ingat, corona. Begitu kan. Tapi kalau sakit rohani, antena kita biasa kurang peka. Antena jiwa kita kurang peka. Sakit rohani saudara itu sesuatu yang begitu berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Tetapi di sisi yang lain, saudara dan saya mengingat bahwa sakit rohani ini tidak boleh dibiarkan dan Allah berkuasa untuk menyembuhkannya. Karena apa? Karena kita adalah umat Allah yang telah diselamatkan dan telah dilahirbarukan. Status baru kita akan tetap ada dalam diri kita. Dan Dia yang memulihkan kita. Roma 7 tadi saudara. Di dalam ayat yang ke-25. Saya baca kalimat ini. Sebelumnya saya baca ayat yang ke-24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat yang ke-25 menjawab. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah pertolongan Allah di dalam Kristus yang terjadi. Melalui karya Kristus, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya di sorga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi juga pekerjaan Kristus yang terus-menerus di dalam hidup daripada orang percaya yang menolong orang percaya untuk melawan kuasa dosa, melawan akan pencobaan-pencobaan dunia ini dan membuat mereka menang sehingga mereka tetap dapat bisa mencari interest dan happiness in God. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kebahagiaan sejati tidak dapat diusahakan oleh manusia. Bahkan seorang yang telah dilahirbarukan. Kebahagiaan sejati adalah hanya merupakan pemberian Allah semata. Kekuatan kuasa untuk mencari. Kerinduan, desires untuk mencari Dia dan mencari kehendak Dia. Mendapatkan Dia sebagai yang terbaik, yang termanis di dalam hidup kita. Hanya oleh anugerah Allah semata. Kita tidak bisa mengadakannya bagi diri kita sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, maka kita bejana yang rapuh ini adalah orang-orang yang dipercayai dengan begitu limpahnya kekayaan anugerah Allah. Kekayaan yang pertama yang kita renungkan hari ini adalah hidup baru. Sebagai esensi daripada identitas kekristenan kita yang sejati. Dan melalui firman Tuhan ini, bagi saudara, orang Kristen yang belum mengalami kelahiran baru. Melalui firman ini, saudara dipanggil untuk kemudian sungguh-sungguh merenungkan firman ini. Dan mungkin saja ini adalah cara Tuhan untuk menyadarkan jiwa saudara akan keberdosaan saudara dan kebutuhan saudara akan keselamatan dalam Kristus. Tidak peduli saudara menjabat sebagai apa. Tidak peduli saudara berapa setia memberikan perpuluhan, persembahan, pelayanan ke dalam rumah Tuhan. Tapi jika saudara tidak memiliki kelahiran baru, hidup baru, saudara bukan orang Kristen sejati. Maka hari ini firman memanggil saudara untuk mengalami pekerjaan Allah ini oleh anugerah Allah semata. Supaya engkau dan saya menjadi orang-orang yang memiliki identitas yang sejati sebagai murid Kristus, Kristen sejati. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati engkau dan saya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, menaikkan syukur untuk anugerah Allah yang begitu besar. Kami adalah orang-orang yang tidak layak menerima anugerah-Mu. Kami bencana-bencana rapuh yang layak untuk dihancurkan oleh murka Tuhan. Tetapi oleh anugerah Allah semata kami diselamatkan. Bahkan kami menerima harta yang begitu indah yang Engkau kerjakan secara internal dalam jiwa kami dengan memberikan kelahiran kembali, hidup baru dalam jiwa kami. Tolong kami agar kami menghormati akan pekerjaan Allah ini dan tidak membiarkan kami menjadikan diri kami sebagai alat-alat kelaliman, tetapi biarlah kesadaran ini membuat kami terus bersyukur kepada Tuhan dan mempermuliakan Tuhan di dalam hidup dan pelayanan kami. Dan bagi setiap kami yang mendengarkan firman ini tetapi belum percaya Yesus, sekalipun dia beragama Kristen, kami berdoa agar Tuhan melalui firman ini mengubah hidup mereka berdasarkan kedaulatan Tuhan semata, sehingga mereka pun boleh berbagian di dalam keselamatan yang dianugerahkan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.